Jadi kita bahas dulu dari HF ini. HF yang perlu kita tahu, HF ini kan senyawa polar ya, senyawa polar. Cara menentukan kepolarannya gimana itu ada di KIDA 1. Kalau kalian bingung, coba kalian pelajari lagi nanti. Kenapa dia bisa HF-nya senyawa polar. Nah, senyawa polar, gaya antar molekulnya itu biasanya gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol. Gaya dipol. Gaya dipol-dipol. Nah, biasanya juga HF ini kan ya ingat ikatan hidrogen ya. Apabila unsur H ketemu dengan N, O sama N sama O sama F. Nah, ketemu H sama NOF. Ini memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, jadi untuk gaya antar molekul di HF ini ada gaya dipol-dipol sama ikatan hidrogen. Gitu. Nah, kalau lanjut ke NAI, NAI. Nah, NAI ini perlu kita tahu ini senyawa ionik karena kalau dia diionisasi kan menjadi Na+ sama imin ya. Ini senyawa ionik. Senyawa ionik. Nah, untuk gaya antar molekul di senyawa ionik biasanya ada gaya ion-ion, terus ada gaya ion dipol. Apa ini? Gaya ion dipol ini kalau dia itu berinteraksi antara senyawa ionik dengan senyawa polar. Contohnya NaI dengan HCl. Bos Sari. Oke, sorry itu yang mikrofonnya hidup bisa dimatiin dulu ya. Terus ada gaya ion non-dipol. Apabila ini senyawa ionik berinteraksi dengan senyawa non-polar. Contohnya NaI dengan benzena atau NaI dengan N-heksana. Gaya ion non-dipol. Oke. Ini dari senyawa HF sama NaI. Lanjut, ada sisa benzena sama I2. Oke, benzena. Benzena itu bentuk molekulnya kayak gini. Jangan gini deh. Gini bentuk molekulnya. Nah, atau ini rumus molekulnya C6H6. C6H6. Jadi biasanya senyawa-senyawa aromatik kayak gini ini senyawa-senyawa non-polar. Nah, jadi kan kita tahu nih benzena senyawa non-polar ya. Senyawa non-polar. Jadi gaya antar molekul di benzena itu
ada gaya non-dipol. Fans atmosfer. Berarti pasnya lu dia. Dia bisa tetap. Sorry. Mic-nya dimatiin dulu ya. Gaya non-dipol atau biasanya kita sebut tuh gaya London. Nah, lanjut. Militer. Lanjut ada I2. I2 ini senyawa non-polar juga. Senyawa non-polar. Nah, hampir sama kayak benzena tadi. Berarti gaya antar molekul yang mungkinnya yaitu gaya non-dipol atau gaya London. Apa sih itu, Gar? Bagus. Nah, ngisi testing dulu, testing nggak lagi. Nah, Mas, foto Mas. Mas. Yes. Ya, di foto lagi. Ya, mantap. Tolong. CD, CD. Sekarang siapa kan? Cici loro telu. Ceras. Wong lawas nyendinan iki. Ya. Foto Mas. Sudah, Bang. Oke. Nanti diingatin ya kawan kalau masih ada mic-nya yang join nanti dimatikan dulu. Oke, itu soal pertama tadi. Nah, lanjut ke soal kedua nih. Ini indikatornya tuh menentukan energi proses pelarutan atau entalpinya. Ini juga ada nih di soal tutorial sebelumnya, tentuin entalpi hidrasi ya. Nah, kalau menentukan entalpi hidrasi ini yang perlu kalian ingat rumusnya ini aja sih. Delta H hidrasi sama dengan delta H solvasi nih. Solvasi dikurang delta H kisi. Nah, ini rumus yang harus kalian ingat loh. Untuk soal kayak gini. Jadi ada soalnya nih, gunakan data berikut untuk menentukan pencampuran dari kalor hidrasi, di mana data solvasinya itu 34,89 kJ per mol dan delta H kisinya 685 kJ per mol. Nah, ditanyakan delta H hidrasi ya. Delta H hidrasi. Berarti kalau dari data itu kita mencari delta H hidrasinya, delta H solvasinya ada 34,89 kJ. Di 34,89 kJ per mol. Nah, dikurang sama delta H kisinya 685 kJ per mol. 685 kJ per mol. Nah, kalau dicari ini dapat delta H hidrasi dari KNO3- itu 650,11 kJ per mol. Oke. Nah, lanjut ke soal yang selanjutnya. Di indikatornya itu mampu menjelaskan hubungan kepolaran dengan kelarutan suatu senyawa. Nah,
Kalau berkaitan dengan kopolaran, itu yang perlu kalian ingat prinsip dari like dissolve like Kida 1. Wait, ini saya jadikan satu orang ya jadi admin. Tolong di unmute temannya. Oke, nanti tolong di unmute ya teman yang berisik ya. Oke, lanjut. Mampu menjelaskan hubungan kopolaran dari kelarutan suatu senyawa. Jadi yang saya bilang tadi, kalian perlu ingat lagi prinsip dari like dissolve like Kida 1 ya. Like dissolve like. Like dissolve like itu apa sih? Kalau dari literally harfiah artinya, like dissolve like itu sejenis melarutkan yang sejenis. Sejenis melarutkan sejenis. Nah, jadi namun sejenis melarutkan sejenis ini berkaitan sama polarannya. Jadi polar atau senyawa polar itu melarutkan senyawa polar. Polar. Nah, senyawa non polar melarutkan senyawa non polar juga. Non polar juga. Nah, aplikasi simpelnya ya kalian udah sering ketemui lah ya. Kalau kalian masak sayur tuh, ibu kalian masak sayur atau kalian masak sayur yang cewek-cewek nih ya. Biasanya kan kalau air dicampur nih numis nggak bisa larut ya kepisah ya itu. Nah itu karena minyak itu non polar, air itu polar, gitulah simpelnya dari aplikasi Lexis Flag ini. Nah di soal susunlah senyawa-senyawa berikut berdasarkan meningkatnya kelarutan dalam air. Ada senyawa O2, Li, sama metanol atau CH3OH. Kita breakdown satu-satu. O2 itu senyawa non polar. Gacor ngambil jadwal. Suka kali. O2 itu senyawa non polar. Nah, Li itu logam alkali. Nah, biasanya logam-logam alkali ini kalau direaksikan dengan air dia itu akan menjadi senyawa-senyawa ionik. Akibatnya kalau senyawa-senyawa ionik tuh dia lebih mudah larut lah dibandingkan non polar. Tapi nggak semudah atau sebaik kelarutannya dengan senyawa-senyawa non polar. Jadi jika direaksikan dengan air menghasilkan senyawa ionik yang cukup larut dalam air. Nah, terus ada CH3OH. CH3OH atau metanol. Nah, metanol ini senyawa polar. Berarti kan kalau dia senyawa polar, artinya dia kelarutan di dalam airnya sangat baik ya. Berdasarkan prinsip like dissolve like tadi ya. Sangat baik larut dalam air.
sangat baik kelarutannya dalam air. Nah, diminta di soal itu dia untuk mengurutkan berdasarkan meningkatnya kelarutan dalam air. Berikan dari yang nggak larut ke yang sangat larut. Berarti kan yang nggak larut nonpolar ya. Nonpolar ada CO2. Kedua, kalau kita kasih simbol kurang dari ya. Kurang dari Li kelarutannya dalam air. Baru yang paling larut itu si CH3OH atau metanol. Metanol. Oke. Ya, kalau untuk larutan itu kalian harus ingat ya tadi ya, like disoft-like tadi. Polar melarutkan polar, non-polar melarutkan yang non-polar. Gitu. Lanjut ke soal selanjutnya itu, nih, biasanya kan ketemu lah di soal SMA ya nih ya. Ada lampunya terang, terus ada gelembungnya. Terkait elektrolit dan non-elektrolitnya. Nah, jadi di indikator soal ini, diminta untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang perlu kalian tahu, kalau ketemu soal-soal tipe kayak gini, elektrolit itu kan ada elektrolit kuat, lemah, sama non-elektrolit. Elektrolit kuat kalau berdasarkan eksperimen lampu ini ya, biasanya dia memiliki lampunya itu menyala terang, dan banyak gelembung gas. Nah, kalau elektrolit lemah, biasanya lampunya itu menyalanya redup. Menyala ya, atau tak menyala. Nah, dan ciri-ciri dari elektrolit lemah itu dia memiliki sedikit gelembung gas. Oke, kalau non-elektrolit berarti kebalikan dari elektrolit kuat ya. Kalau elektrolit kuat tadi kan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Kalau non-elektrolit berarti lampu yang nggak menyala dan nggak ada sama sekali gelembung gas ya. Dan tidak ada gelembung gas. Oke. Nah, ini ada tabung 1 sampai 5 nih. Kalau dilihat kan tabungnya 1 nih terang. Ini gas ya. Gelembung gasnya ini. Ada banyak gelembung gasnya. Tabung 2-nya tidak menyala, nggak ada juga gelembung gasnya. Terus tabung 3 tuh dia tak menyala lampunya. Terus gelembung gasnya cukup lumayan banyak, tapi nggak sebanyak yang tabung 1. Tabung 4-nya dia redup, cukup banyak gelembung gasnya. Tabung 5 dia lampunya nggak menyala, terus gelembung gasnya juga sedikit ya. Nah, di soal ini diminta untuk tentukan tabung mana kuat, lemah, dan non-elektrolit seperti apa. Oke. Elektrolit kuat ya, kita bahas dulu elektrolit kuat tadi. Elektrolit kuat kan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Dari sini yang memenuhi
indikator lampu menyala terang dan banyak gelembung gas cuma tabung satu ya berarti ya. Tabung satu yang ini. Berarti elektrolit kuat itu cuman tabung satu. Nah, kalau elektrolit lemah, Tutorial. elektrolit lemah, kalau elektrolit lemah kan tadi dia yang lampu menyala redup atau tak menyala sama sekali ya lampunya dan memiliki sedikit gelembung gas. Nah, mana yang memenuhi indikator yang ini? Lampunya nggak menyala atau redup dan sedikit gelembung gas. Berarti kan 345 ya? 345 ini yang elektrolit lemah. Ini nggak menyala, ini gelembung gasnya sedikit lah tibanya. Ini redup, gelembung gasnya juga sedikit. Yang 5 itu dia nggak menyala, sama gelembung gasnya juga sedikit. Gitu. Berarti elektrolit lemah yang tabung 3, 4, 5. Kalau non elektrolit berarti kan yang lampunya nggak menyala sama sekali dan nggak punya gelembung gas. Berarti cuma tabung yang kedua ini. Tabung yang kedua. Tabung 2. Oke, itu dia. Lanjut soal selanjutnya. Ini kita diminta untuk menentukan massa molekul indikatornya ya. Mampu menentukan massa molekul relatif berdasarkan sifat kualitatif larutan elektrolit ataupun non-elektrolit. Oke. Ini ada soal, suatu larutan yang mengandung 6,85 gram karbohidrat dalam 100 gram air memiliki kerapatan 1,024 gram per mililiter dan tekanan osmotik 4,61 atm. Pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung massa molar karbohidrat tersebut. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa dari soal tersebut. Di soal tersebut diketahui masanya, massa si karbohidrat. Massa karbohidrat. Itu 6,85 gram ya. 6,85 gram. Terus ada massa pelarut air. Massa pelarut airnya itu di soal 100 gram ya. 100 gram. 100 gram. Nah, terus di sini juga diketahui kerapatan. Kerapatan itu sama aja kayak densitas ya. Atau massa jenis. Atau rho kalau dengarnya. Densitas larutan atau rho. Itu 1,024 gram per mililiter. Gram per mililiter. Nah, yang ditanya itu si massa molarnya. Ditanya MR ya. MR. Nah, dari densitas itu bisa dicari volumenya dulu. Volume. Rumus densitas kan rho sama dengan M per V ya. Massa per volume. Kalau udah diketahui rho-nya 1,024, massanya udah diketahui 6,85 gram ya. Sorry. Ini bukan massa karbohidratnya. Ini harusnya massa dari si pelarut airnya.
Karena kan ini raw air ya, bukan raw karbohidrat. Massa pelarut airnya kan 100 gram ya, dibagi volume. Berarti kita mau cari dulu volume dari airnya berapa. Berarti kan kalau mencari V atau volume itu 100 per 1,024 ya, atau massa dibagi rho. Ini kalau dicari dapatnya itu hasilnya 97,66 mili. 97,66 mililiter. Atau ini sama aja dengan diubah ke liter. Jadi 0,09 0,09 0,09766 09766 liter. Ini volume dari pelarut airnya. Nah, oh iya, ini diketahui juga ya tekanan osmotiknya tadi dari soal ini pi atau tekanan osmotiknya itu 4,61 ya. 4,61 atm. Nah, terus suhunya juga diketahui itu T-nya 20 derajat ya. 20 derajat Celcius. Ini harus dikonversi dulu ke Kelvin. Berarti kan ditambah 273 ya. Tambah 273 dapat hasilnya tuh 293 ya. 293 Kelvin. Nah, ini suhunya. Terus ada ini data R yang perlu nanti kita masukkan juga. Tapi data R-nya ketetapan atau ketetapan gas. R-nya itu 0,0821. 0,0821. Satuannya liter atm per mol Kelvin. Mol Kelvin. Nah, ini udah dapat juga kita volumenya dari rho-nya tadi yang udah kita kerjakan. Jadi kan rumus tekanan osmotik yang kita tahu kan P sama dengan M R T E. Sama ada kalau dia larutan elektrolit ya. Kalau elektrolit kuat itu biasanya ada faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff. Sedangkan ini dalam soal ini karbohidrat. Karbohidrat ini dia nggak punya elektrolit atau non elektrolit. Jadi faktor Van Hoff-nya itu atau I-nya itu 1. Kalau 1 berarti kan apapun yang dikali 1 ya tetap sama ya. Jadi nggak kita pertimbangkan faktor Van Hoff-nya. Tapi untuk jaga-jaga kalian lihat dulu ya di soal itu dia ini senyawanya senyawa yang punya faktor Van Hoff, senyawa elektrolit kuat atau non elektrolit. Jadi kalau senyawa elektrolit berarti kalian lihat dulu faktor Van Hoff-nya gimana, berapa besarannya. Kalau kalian bingung nih ada senyawa-senyawa yang punya faktor Van Hoff itu, nih contohnya HCl. HCl itu kan kalau dionisasikan jadi H+ sama Cl- ya. Nah, faktor Van Hoff ini si H+ ini atau H2SO4 kalau dilarutin berarti kan jadi 2H+ ya ditambah SO4 2-. Nah, ini faktor Van Hoff-nya. Begitu. Oke. Karena karbohidrat nggak perlu kita tulis ya faktor Van Hoff-nya. Nah, Pi itu kan tekanan osmotik ya. Diketahui di soal. Bentar. Gini dulu aja deh.
Pi sama dengan M ini kan bisa kita ubah ya. Molaritas itu biasanya kita tahu M sama dengan atau molaritas sama dengan mol per V ya. Mol per V. Nah, mol ini bisa kita jabarkan sama dengan gram atau massa ya. Massa per mr dibagi V. Berarti kan kalau kayak gini ya, gram per mr per V ini sama aja dengan gram per mr V ya. Gram per mr V. Bentar. Iya betul sih. Nah, berarti kita bisa mengubah nih ya si molaritasnya jadi ini, gram per mrv, gram per mrv, terus dikali R kali T. Nah, ini mr bisa kita pindah jadi mr sama dengan gram RT ya, gram RT per Pi kali V. Nah, ini dia. Jadi gramnya kan kita udah tahu tadi ya. Gram si massa dari si karbohidrat itu 6,85 ya. 6,85. 6,85. Terus R-nya itu 0,0821. Ini atau dikali ya. 0,0821. Terus suhu tadi dalam Kelvin itu 293 Kelvin. Nah, ini dibagi dengan tekanan osmotiknya. Tekanan osmotiknya itu tadi berapa ya? Pi-nya itu 4,61 atm. 4,61 atm. Nah, V-nya kita dapat tadi 0,09766 liter ya. Dikali 0,09766. Nah, jadi nanti dapat MR-nya itu sekitar 366. 366. Satuan MR gram per mol. Oke, seperti itu. Ya, ini boleh sih. Kalau kalian mau jabarin ini dulu, boleh biar langsung ya. Nah, kalau mau satu-satu cari dulu si nanti dapat molnya ya. Dapat molnya itu juga boleh. Nanti baru molnya dijabarin gram per mr. Itu juga boleh. Sama aja kok caranya. Oke, lanjut ke soal yang ini. Nah, ini di soal selanjutnya itu indikator dari kisi-kisinya itu menentukan tekanan uap larutan non-elektrolit. Nah, tekanan uap benzena itu 100 mmHg ya. mmHg pada 26,1 derajat Celcius. Hitunglah tekanan uap larutan yang mengandung 24,6 gram camphor atau C10H16O yang dilarutkan dalam 98,5 gram benzena. Camphor itu adalah padatan yang kurang mudah menguap. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya apa. Ini kan diketahui tekanan uap murni ya. Tekanan uap murni si benzena itu 100 mmHg. Tekanan uap murni benzena.
100 mmHg. Nah, terus diketahui juga di soal itu massa dari si camphor ya. Massa dari camphor. Massa camphor itu 24,6 gram. Ini dikasih tahu nih rumus molekulnya. Cuman kita di soal ini nggak dikasih tahu MR-nya ya. Itu bisa kita cari juga sebenarnya. Hafalan juga nih ya, mungkin kalau nanti di soal nggak dikasih tahu ya AR dari C itu berapa, ARC itu 12, A itu 1, O itu 16. Jadi kalau dihitung MR dari si camphor, MR camphor C10 H16O itu MR-nya adalah 152 gram per mol. Nah, kalau kita dapat nih data massa sama MR, berarti kan bisa kita cari mol ya. Jadi molnya atau N-nya itu mol kan M per MR ya, atau gram per MR. Sama aja dengan 24,6 dibagi 152. Nanti dapat mol dari si camphor itu 0,162 mol. Nah, terus di soal juga dikasih tahu ya massa dari si benzen. Massa si benzen itu 98,5 gram. Massa benzen 98,5 gram. Terus MR benzen. Ini juga nggak dikasih tahu ya MR benzen itu berapa. MR benzen, tapi yang perlu kalian ingat juga, benzen tadi udah saya bilang ya, rumus molekulnya C6H6. Berarti kan ARC 12, ARH 1. Jadi kalau dijumlahin dapat MR benzen itu totalnya adalah 78,11. Nah, dari massa dan MR ini dari benzen, kita bisa cari juga N atau mol dari benzen. Berarti massa dibagi MR. Massa benzen itu 98,5 dibagi MR benzen itu 78,11. Dapat mol dari benzen itu 1,261 mol. Oke. Nah, ditanya itu hitung tekanan uap larutan ya. Tekanan uap larutan dari si benzen. Tekanan uap larutan dari larutan benzen tadi ya. Jadi itu kita nyari, ditanya tuh XP-nya. Ditanyanya P tekanan uap larutan, P. Nah, rumus P itu kalau hukum Raoult, kalian ingat lagi hukum Raoult, itu P sama dengan XP dikali P0. XP ini fraksi mol dari pelarut ya, berarti si benzennya. Begitu. Ini P0-nya kita udah tahu ya, P0 dari tekanan uap murni benzen 100 mmHg ya, yang ini. Berarti kan kita belum tahu data si XP. Data XP. XP ini bisa kita cari dari XP itu sama dengan NP atau mol pelarut dibagi mol total. Berarti mol pelarut sama mol terlarut. NP ditambah NT. Mol pelarutnya di sini benzen ya. Berarti kan mol pelarutnya benzen ini 1,261 ya. 1,261 dibagi mol pelarut kan 1,261 ya. Ditambah mol pelarutnya atau si camphornya 0,162.
0,162. Jadi ini kalau udah dihitung dapat XP-nya atau fraksi mol dari pelarutnya itu 0,886. 0,886. Oke, kita masukin ke rumus menurut hukum Raoul tadi, P sama dengan XP dikali P0, berarti kan XP-nya dapat 0,886 ya. 886. P0-nya dari si benzen itu 100 mmHg. Jadi dikali 100. Jadi dapat tekanan uap larutannya ini kalau dihitung jadi 88,6 mmHg. Gitu. Jadi ini tekanan uap larutannya. Oke, seperti itu. Lanjut, ini soal indikator soalnya itu menentukan perubahan konsentrasi berdasarkan order reaksinya ya. Oke. Konsentrasi laju untuk reaksi orde kedua. Berarti ini orde kedua ya. Dari reaksinya itu 2NO2 fase gas menjadi 2NO fase gas ditambah O2 fase gas. Itu konsentrasi lajunya 0,54 per molar detik pada 300 derajat. Suhu 300 derajat Celcius. Kita diminta untuk berapa lama dalam detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar. Oke. Kita terus dulu diketahuinya. Terus diketahuinya dari soal tersebut kita tahu ini reaksi orde kedua ya. Orde kedua. Nah, terus K-nya atau konsentrasi lajunya itu 0,54 molar per molar detik ya. Atau molar second. Nah, terus kita tahu juga itu konsentrasi dari si NO2-nya. Berarti kan ini ada awal akhir ya. Ini awalnya, ini akhirnya. Berarti konsentrasi NO2, saya nyimbolin awalnya itu pakai 0 ya. 0. Konsentrasi NO2 awalnya itu 0,62 molar. Terus konsentrasi NO2 akhirnya atau T, saya nyimbolin pakai T, itu 0,28 molar. Di soal ditanya waktunya ya, berapa lama dalam detik. Ditanya T. Ditanya T-nya dalam detik. Oke. Nah, berdasarkan materi kinetika kemarin, itu kita disajikan beberapa rumus ya. Rumus orde 1, 2, sama orde 0 kan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kan diketahui tadi orde kedua ya. Reaksinya itu berlangsung berdasarkan reaksi orde 2. Nah, reaksi orde 2 itu berlaku rumus ini. Kalau kalian lupa, ya dibaca lagi atau nanti dihafalin ya rumus-rumus dari orde 0, 1, 2 itu. Rumusnya 1 per konsentrasi AT. AT ini maksudnya konsentrasi akhir ya. Per 1 per konsentrasi konsentrasi A0 atau konsentrasi awal sama dengan KT. Oke. Ini rumus untuk orde 2 ya. Orde 2. Nah,
Kita coba jawab soalnya. Berarti kan konsentrasi AT ini bisa kita ganti ke 1 per konsentrasi NO2 ya. Jadi 1 per konsentrasi NO2 akhir dikurang 1 per konsentrasi NO2 awal sama dengan KT. Oke, konsentrasi NO2 akhirnya tadi atau NO2T-nya 0,28 molar. Berarti 1 per 0,28 dikurang 1 per konsentrasi NO2 awalnya 0,62 molar. 0,62 molar. Sama dengan K-nya udah dikasih tahu 0,54 per molar second ya. Itu kan kali 0, dibuat 0,54 molar second ya. T-nya yang dicari. Oke. Nah, ini kalau dihitung dapatnya nanti jadi 3,57 dikurang dibuain aja. Apa sih tiba-tiba ada suara? 3,57 dikurang 1,61. Itu keluar aja ya kalau nggak mau tutorial. Nggak apa-apa. Sama dengan 0,54 T. Nah, nanti dapat T-nya itu bisa kita hitung. Jadi T sama dengan 3,57 dikurang 1,61 dapatnya 1,96 dibagi 0,54. Dapat T-nya itu 3,63 detik. Oke. Itu waktu berdasarkan orde kedua, waktu reaksinya. Oke. Ini soalnya orde kedua. Nanti kalau kalian ketemu di soal UTS-nya orde 1 atau orde 0, ya berarti kalian harus ingat lagi rumus orde 0-nya gimana, orde 1-nya gimana. Gitu. Nah, lanjut. Ini menentukan waktu paruh suatu reaksi kimia. Ada soal nih, iodin 123. Ini nama-nama aja ya. Iodin 123 digunakan untuk mempelajari fungsi kelenjar tiroid. Isotop radioaktif ini terurai dalam proses orde pertama dengan waktu paruh 13,1 jam. Berapa tetapan laju untuk proses tersebut? Oke. Jadi kita diminta di soal ini untuk menentukan waktu paruhnya. Menentukan apa ya? Menentukan tetapan laju berdasarkan waktu paruh. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui waktu paruhnya itu tes setengah ya. Tes setengahnya itu 13,1 jam. Nah, di soal ini diketahui juga ini reaksi orde pertama. Ini reaksi orde pertama. Orde pertama atau orde 1 ya. Ditanyanya itu K-nya atau tetapan lajunya. Tanya K-nya berapa. Nah, untuk orde pertama yang berkaitan ada waktu paruh dengan K, itu kan rumusnya ini ya. Kalau kalian ingat nih dari waktu paruh di orde pertama, T setengah sama dengan ln 2 per K. Nah, nanti ini di pindah ruas jadi dapat nyari K-nya. Berarti kan K-nya itu sama dengan ln 2 per T setengah atau waktu paruh. Gitu.
Oke, kita coba bikin di sini aja. Berarti kan K-nya ln 2 per T setengah ya. Ln 2 itu, kalau kalian cari di kalkulator itu besarnya 0,693. Saya rasa kan UTS juga pakai kalkulator sih. Di zaman saya juga pakai kalkulator. Tahun lalu juga pakai kalkulator, saya ingat saya. Nah, ln 2 itu besarnya 0,693. Terus waktu paruh atau tes setengah itu diketahui di soal tadi kan 13,1 jam. Jadi nanti dapat K-nya itu besarnya adalah 0,0529. Ya, ini dari K ini K dari orde pertama ya, reaksinya orde pertama. Jadi kalau di soal kinetika, ya kalian harus paham dulu orde 1, 0, orde 0, 1, 2, itu rumusnya gimana. Hafalan sih enggak juga sih. Tapi ya memang harus kalian tahu juga itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Ini saya breakdown dari beberapa soal sih. Ada yang mau ditanyain enggak dari soal yang ini? Permisi Bang, selamat malam. Iya, gimana? Mau tanya Bang, nanti soal-soal ini bakal di-share nggak sih Bang? Boleh, nanti saya share. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Siap. Dari yang di sini ada yang dibingungin nggak? Mau ditanya? Gak apa kalau mau diulangin Bang, mau diulangin yang ini. Mangga. Oke. Ini soal yang di drilling drilling 1 ini dari gaya antar molekul, ya gaya antar molekul, kelarutan, sama sifat koligatif sih. Sifat koligatif. Oke. Sebenarnya ada drilling 2. Takut kelamaan ya kalau dibahas drilling 2 di sekarang. Karena soal kesetimbangan tuh agak lumayan kompleks sih untuk pengerjaannya. Gitu. Jadi dari kalian nih besok mau diadain drilling lagi apa enggak? Sebenarnya untuk waktu tutorial sih udah cukup ya. Pertemuan udah sampai pertemuan 5 juga saya bahas kemarin. Gimana dari kalian? Mau tetap dibahas drilling 2 apa gimana? Ya soalnya berdasarkan kisi-kisi tahun lalu juga sih sebenarnya. Begitu. Gimana guys? Boleh Bang. Oke, boleh. Oke, yang gak mau join juga gak apa-apa kok. Ini bukan bagian dari tutorial juga sebenarnya. Karena tutorial sampai pertemuan 5 itu udah selesai juga. Yang butuh juga kalian, bukan saya. Oke, untuk pertemuan malam ini simpel ini sih, sesingkat ini. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya.